Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Mel Antariksa, anggota Bawaslu Provinsi Riau, Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga. Peserta SKPP, Sekolah Kader Pengawas Partisipatif yang saya hormati dan saya banggakan di seluruh Indonesia. Topik pembahasan kita kali ini adalah tentang pemantau pemilu dengan subtopik tahapan pemantauan dan pengorganisasian relawan. Sahabat sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, pemantau pemilu adalah lembaga swadaya masyarakat, badan hukum, lembaga pemantau dari luar negeri, lembaga pemilihan luar negeri, dan perwakilan negara sahabat Indonesia, serta perseorangan yang mendaftar kepada Bawaslu dan memperoleh akreditasi dari Bawaslu. Sedangkan definisi pemantauan pemilu adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemantau pemilu untuk memantau pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu. Perlu juga saya tambahkan di sini apa yang dimaksud dengan akreditasi. Akreditasi adalah pengesahan yang diberikan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten Kota kepada pemantau pemilu yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bawaslu, bahwa sebelum melakukan aktivitas pemantauan, pemantau pemilu haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, berbadan hukum. Pemantau pemilu haruslah berbadan hukum yang terdaftar pada pemerintah atau pemerintah daerah. Pemantau pemilu artinya adalah bahwa pemantau pemilu tersebut punya badan hukum dan badan hukumnya itu harus mereka daftarkan kepada pemerintah. Baik itu pemerintah pusat, kalau yang skalanya nasional, pemerintah provinsi untuk di skala provinsi, dan pemerintah kabupaten kota skala pengawasan segala pemantauannya masuk kepada tingkat kabupaten kota. Yang kedua adalah bahwa pemantau pemilu harus bersifat independen. Artinya adalah bahwa pemantau pemilu tersebut tidak berafiliasi dengan kepentingan politik apapun. Tugas pemantauan pemilu dilakukan hanya untuk semata-mata mengawal demokrasi, agar demokrasi berjalan sesuai dengan koridor yang benar, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Syarat yang ketiga adalah bahwa pemantau pemilu haruslah mempunyai sumber dana yang jelas. Artinya sumber dana yang didapat haruslah dijelaskan kepada publik, agar publik tidak bertanya-tanya dari mana sumber dana ini didapatkan. Apakah dari donatur, apakah ada sumbangan dari pihak-pihak tertentu yang tidak mengikat, ataukah iuran daripada anggota, dan lain sebagainya. Sedangkan syarat yang keempat adalah bahwa pemantau pemilu haruslah terakreditasi. Terakreditasi dari Bawaslu Republik Indonesia, Bawaslu Provinsi, ataupun Bawaslu Kabupaten Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya. Sebelum melakukan aktivitas pemantauan di wilayah cakupannya, pemantau pemilu haruslah mendapatkan akreditasi dari Bawaslu. Adapun tata cara untuk mendapatkan akreditasi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemantau pemilu haruslah mendaftar ke kantor Bawaslu. Pendaftaran pemantau pemilu dilaksanakan sebelum tahapan penyelenggaraan pemilu sampai dengan 7 hari sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara. Yang kedua adalah penelitian administrasi. Pemantau pemilu haruslah melengkapi syarat-syarat administrasi yang telah ditentukan oleh Bawaslu. Ada 11 poin syarat-syarat administrasi yang harus dilengkapi oleh pemantau pemilu. Dan 11 syarat tersebut haruslah dipenuhi, haruslah terakumulasi. Kemudian apabila syarat-syarat tersebut sudah dipenuhi, 11 syarat tersebut sudah dipenuhi, maka Bawaslu akan melakukan verifikasi terhadap syarat-syarat administrasi tersebut. Jika dalam penilaian Bawaslu
syarat-syarat administrasi ini sudah memenuhi syarat, barulah dikeluarkan akreditasi. Bawaslu menerbitkan sertifikat akreditasi bagi pemantau pemilu yang telah lolos penelitian administrasi sebagai bukti atau tanda izin melakukan pemantauan sesuai dengan wilayah pemantauan. Akreditasi pemantau pemilu itu berlaku sejak diterbitkannya sertifikat akreditasi tersebut sampai dengan tahap-tahap penetapan calon terpilih apabila pemantauan diajukan untuk seluruh tahapan pemilu. Dan akreditasi pemantau pemilu berlaku sejak diterbitkannya sertifikat akreditasi dan berlaku secara efektif mulai tahapan tertentu apabila pemantauan diajukan untuk tidak seluruh tahapan pemilu. Masuk kepada subtopik pembahasan tentang pengorganisasian relawan. Kita coba melihat dulu apa yang dimaksud dengan relawan. Relawan adalah seseorang atau sekelompok orang yang secara ikhlas kena panggilan nuraninya memberikan apa yang dimilikinya tanpa mengharapkan imbalan ataupun mengharapkan upah. Lalu siapa saja yang dapat menjadi relawan pemantau pemilu? Para relawan ini adalah agen perubahan atau agen pembaharuan. Para relawan harus senantiasa menjaga dan memelihara terus semangat dan jiwa kerelawanannya. Relawan pemantau pemilu haruslah selalu menjaga netralitas dan integritas. Saya coba menyampaikan beberapa tips, beberapa hal tentang pengorganisasian relawan ini. Ya, pengorganisasian relawan dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya adalah satu, dengan pemanfaatan jaringan-jaringan organisasi kemasyarakatan. Teman-teman bisa mencoba memanfaatkan jaringan-jaringan organisasi kemasyarakatan yang saat ini cukup banyak di tengah-tengah masyarakat kita. Kedua adalah dengan menjadi bagian dari komunitas tertentu yang tidak berafiliasi dengan partai politik. Artinya adalah bahwa dengan menjadi bagian dari komunitas tersebut, mungkin kita bisa mengajak orang-orang yang tergabung di dalam komunitas itu dengan catatan bahwa komunitas tersebut tidak berafiliasi dengan salah satu partai politik manapun. Kita bisa mengajak orang-orang yang tergabung di dalam komunitas itu untuk menjadi relawan-relawan pemantau pemilu. Yang ketiga adalah dengan melibatkan teman-teman mahasiswa dan pemuda yang peduli dengan keberlangsungan demokrasi. Yang terakhir dan yang keempat adalah ini bisa dilakukan ya. Perorganisasian relawan juga bisa dilakukan dengan menggugah peran serta dari para tokoh masyarakat, tokoh agama dengan mendatangi dan menyampaikan program-program kerja yang terencana dan tujuan yang jelas daripada pemantau pemilu ini. Pembahasan yang tadi saya sampaikan adalah pemantauan pemilu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, di mana akreditasinya dikeluarkan oleh lembaga Bawaslu. Sedangkan pada pemilihan kepala daerah, di mana pemilihan kepala daerah ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah. Akreditasi terhadap pemantau pemilu ini dikeluarkan oleh lembaga KPU atau Komisi Pemilihan Umum. Secara umum tidak ada perbedaan yang berarti. Soal netralitas dan independensi pemantau menjadi hal yang mutlak dan tidak bisa ditawar-tawar. Hanya pada sisi administratif saja mungkin yang akan sedikit berbeda. Demikian penyampaian dari saya, pembahasan dan materi tentang pemantau pemilu. Bila kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu.